Sabar itu ada batasnya. Siapa yang membatasin? Coba, kesabaran Allah berbatas nggak? Yang nggak nyembah aja dikasih rezeki. Orang yang nggak nyembah Allah dikasih rezeki. Orang yang menyekutukan Allah tetap dikasih rezeki. Bahkan ada orang semakin jauh dari Allah, semakin kaya dia. Semakin dikasih. Maka ini kan na'udzubillah. Orang dikasih ujian. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan, nih ujiannya. 1, walanabluwannakum, pasti aku akan uji kalian. Bisyai'im minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Sedikit, enggak takut banget. Sedikit rasa takut. Takut ini enggak? Takut nggak bisa makan bulan depan? Ya ada sih takutnya, tapi sedikit. Takut nggak bisa ngebiayain anak sekolah? Ya takut, sedikit. Jadi Allah hanya sedikit Allah berikan ujian. Bisa walju, sedikit rasa lapar. Ya, sesekali pengen bakso, yang di rumah lagi butuh nggak bisa ngebakso. Pengen beli pempek, ya Allah yang nafsu itu pengen. Makanya orang hebat itu kata Nabi, orang yang bisa melawan ya, hawa nafsu. Kita nafsu diperturutkan, jangan ini nafsu hewan itu. Ibadah saja ada nafsunya. Contoh, saya mau ke masjid, asalkan ngasih syarat gitu. Masjid, asalkan saya jadi imam, asalkan dia nggak jadi imam, asalkan itu nafsu. Jadi nafsu ibadah menjadikan penghalang untuk kita beribadah. Kita mau silaturahim, melihat orang, aduh nanti kasihan ngerepotin dia, nggak jadi silaturahim. Padahal silaturahim aja. Begitu melihat pintu rumah orang terbuka, masuk gitu, silaturahim. Jadi katakan kayak nih kita mau datang ke mertua, itu kan hal bagus. Cuman kan mikir bawa apa ya? Kalau nggak bawa jadi nggak datang. Nggak enak nanti ke mertua nggak bawa apa-apa. Padahal perintah Nabi, kalau mau panjang umur, mau di lapangan rezeki, silaturahim. Panjang umur, silaturahim. Ada nggak silaturahim dengan membawa buah tangan, membawa oleh-oleh? Enggak. Maka dalam kehidupan kita ini ada manusia yang sebenarnya dia pengemis, tapi dia canda dengan sifat pengemis itu. Contoh, umpamanya nih ada dari kita pergi ke luar Jawa. Luar Jawa kemana? Sekarang di mana? Lagi di mana? Jadi, lagi di Jogja. Kita nelpon, Dad, jangan lupa ya oleh-olehnya. Itu kita itu pengemis. Kayak ini, mana? Oh itu manis. Kita itu pengemis. Nah, kemudian kalau kita minta oleh-oleh ke orang itu yang pengemis, terselubung, kebebanan kita. Kalau habis jalan-jalan tahu-tahu mana oleh-olehnya, kita kebebanan. Ucapan itu membebani orang lain. Apalagi kita jangan menjadi beban lah buat orang. Kita berdoa kepada Allah, ya. Apa? Allahumma ini a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepikunan. Orang kalau udah pikun, kebayang kan? Ngedun, ada tetangga yang pikun. Ayo gimana aja. Orang udah dikasih makan, minta makan. Sampai lupa kerasa aja. Jangan-jangan dia lupa ya rasa manis gitu ya? Hah? Ke orang kan lupa. Ke orang, ke saudara kan, iya saha, itu kan. Kenapa? Pikun.
Pikun itu terjadi karena seseorang itu jarang baca Quran. Kalau baca Quran otaknya jalan, matanya juga ini pengennya lihat yang mulus-mulus. Nah, masih hidup, tapi ruhnya udah nggak ada. Iya, ada itu di Quran. Saya lanjutkan ayat tadi. Jadi Allah coba kita diuji dengan sedikit rasa takut, sedikit kekurangan, minal amwal, sedikit kekurangan harta, wal anfus, sedikit kekurangan jiwa. Jadi keluarga kita berapa orang sih yang meninggal? Paling orang tua, anak. Coba di Palestina saat ini anaknya nggak ada. Ya. Kalau kita sering lihat Palestina, kita dapat ujian gini mah kecil untuk hiburan. Nah, gitu. Nah, kalau kita nasehatin pakai lisan kita nggak mampu, tuh tempok, lihat nih YouTube, Masya Allah beritanya. Anak kecil, telinganya terkoyak, kakinya buntung kena pedang terputus. Ini buntung, tulangnya nggak ada, kulitnya yang Masya Allah biadab Zionis. Kayaknya kita ini harus sedikit mendoakan ya. Kalau banyak bagus, tapi kalau ada yang ngomong tentang peduli Palestina itu harus dengan doa kita. Dengan harta kita mau nyalurin kemana? Coba, ayo, kita mau ngasih nih 100.000, mau nyalurin duit 100.000 ke Palestina, gimana caranya? Yo, Mas, bisa? Nyampe nggak duit kita ke sana? Nah, kalau nggak nyampe, yakin nggak nyampe kalau begitu. Kalau duit kasih buat ongkos, buat Pak Pos. Jadi kita akhirnya begini niatnya nih. Ya Allah, saya kasih nih 50.000 dengan aku ngasih begini. Mudah-mudahan bisa membebaskan saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Itu jihad kita. Ini emang ngasih duit enggak gitu. Malah ada orang yang membela Palestina diomong-omongin lah, inilah itulah. Dia nggak berbuat apa-apa, saudara kita. Ini, jadi kita harus mau membantu, mendoakanlah setidaknya ya. Yang belum sedekah ya sedekah. Sedekah ke yatim di sekitar kita, niatkan nawaitunya untuk kebaikan saudara kita Palestina. Nah, lanjut ayat tadi. Wa naqsi minal amwal wal anfus wat tamarat, dan sedikit kekurangan buah-buahan, panen nggak hasil. Itu ujian dari Allah. Wa basyiris sabirin, dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang apabila kena musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Ya, kami milik Allah, anak milik, harta milik Allah, tetangga milik Allah, istri milik Allah. Istri hilang cari lagi, anak nggak ada cari lagi, bikin lagi. Nah, ini teori ini mudah diucapkan ya. Orang yang sudah punya bekal iman yang kuat, ia diberikan kekuatan oleh Allah menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Moga-moga kita kuat. Moga-moga saudara-saudara kita juga kuat. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan Bang Dudun, bahwa pendengaran seseorang berkurang, penglihatan berkurang, kita ini kesehatan berkurang, duduk lama jadi nggak kuat. Ini jadi Allah menyampaikan sebagian manusia mayyuraddu, yang dikembalikan ila ardalil umur, kepada usia yang paling hina. Supaya apa? Likailah
ya'lama ba'da ilmin syai'ah, supaya setelah dia mengetahui nanti nggak tahu. Itu janji Allah. Sebagian manusia, tidak semuanya, sebagian manusia dikembalikan kepada usia yang paling hina, lebih hina dari bayi. Bayi nggak bisa ngelihat, nggak bisa jalan, orang tua masih mau gendong, mau ini. Kalaupun dia buang air BAB, orang tuanya nggak marah. Tapi giliran kita udah tua, dikembalikan ke usia muda, hina kita. Makanya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan jauh dari pikirnya. Ya, bagaimana caranya? Peduli orang, bantu yatim, bantu janda. Bantu janda, bukan bantu janda, manfaatin janda, man. Janda dimanfaatin. Buat apa? Pelampiasan syahwat, pelampiasan nafsu. Ini nggak boleh. Ya, itu aja. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Nabi udah nggak ada. Maka dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itulah pewaris para nabi. Gak bisa deketin nabi, yang ada ulama, deketin ulama. Siapa ulama itu? Kalau nggak ada ulamanya, yaudah kita yang jadi ulama. Bisa nggak jadi ulama? Bisa nggak? Bisa. Kata Allah, ulama adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya orang yang takut kepada Allah itulah ulama. Ini kalau ada ulama kagak takut, ulama kok sombong nggak takut kepada Allah, itu bukan ulama, itu oe lama. Oe lama ya. Mudah-mudahan manfaatnya buat kita semuanya, buat saya juga, buat saudara-saudara kita yang belum Allah kuatkan untuk hadir, insya Allah mendengar apa yang kita bahas, yang kita sampaikan ini. Ya, namanya hidayah datang dari siapa saja. Nggak ngaji, tapi kan Allah tetap beri kesehatan. Apa nggak malu gitu loh? Lama-lama harus punya rasa malu lah gitu. Karena termasuk syukur kita adalah mempergunakan 350 sendi dalam tubuh kita untuk mengikhlaskan diri menyembah Allah. Itu termasuk nilai syukur kita kepada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.